saran dari aku, saat kita udah menjadi seorang public figure, penting banget kita untuk mencintai diri kita sendiri dan tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan orang untuk semuanya berkomentar yang baik atau menyukai kita. Mungkin sedikit yang mengerti kemarin nih sempat ada yang nyindir kamu sering pakai filter nih di sosial media, gimana nih Kak? Ya ampun, pemberitaan ini ya. Kemarin juga aku udah ditanya sih, jujur kan sebenarnya aku nggak gitu memperhatikan dan mengikuti banget kayak seperti apa perkembangannya, dan aku juga baru balik kemarin lusa ya, terus tiba-tiba udah heboh. Cuma ya kalau menurut aku sih sebenarnya gini, setiap orang tuh berhak berkomentar apapun, setiap orang berhak untuk suka atau nggak suka sama kita. Jadi ya kalau aku pribadi dari dulu sampai sekarang sama, aku rada-rada cuek ya, karena bagi aku selama aku tidak menyakiti dan mengganggu siapapun, aku nggak perlu ada yang aku takutin atau aku ngerasa bersalah atau ngerasa nggak enak. Jadi ya aku berharap teman-teman semua di luar sana juga melakukan hal yang sama, kayak selalu berpikir positif, selalu mengucapkan hal-hal yang positif, dan selalu berusaha untuk fokus ke diri kita sendiri. Kamu ketika mendengar kamu yang biasa apa namanya natural mungkin kan kalau make up tuh? Ya aku dari dulu sampai sekarang tuh make up nggak berubah ya, kayak gini-gini aja. Maksudnya emang aku dari dulu nggak gitu suka make up yang terlalu tebel, nggak juga suka kayak bulu mata berlebihan atau misalnya muka diapa-apain atau diubah-ubah, tuh emang nggak gitu suka. Aku cukup bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih buat aku. Tapi nextnya bakal pakai filter lagi atau natural lagi? Sebenarnya menurut aku sih, sebenarnya menurut aku gini ya, kayak kan entah di TikTok, entah di Instagram, kadang-kadang tuh suka ada aja kayak filter-filter yang disiapin atau efek-efek yang lucu-lucu yang disiapin. Menurut aku nggak ada salahnya kalau teman-teman semuanya, baik yang cewek, cowok mau pakai itu, selama itu adalah hal yang menyenangkan buat mereka dan tidak merugikan, it's okay sebenarnya ya, karena nggak ada masalahnya juga gitu, dan nggak ada larangannya siapapun untuk menggunakan itu. Bukan berarti karena ada yang menggunakan itu menjadi suatu tindakan yang kriminal juga. Tapi komentar-komentar kayak gitu bikin insecure atau gimana gitu nggak sih Kak? Enggak sih, karena aku rada-rada mungkin bisa dibilang aku cukup cuek terhadap komentar, karena bagi aku setiap pekerjaan ada konsekuensinya, dan semenjak aku udah terjun ke dunia entertain atau menjadi seorang public figure, aku sadar bahwa pasti akan selalu ada komentar yang tidak selalu baik dan tidak selalu mendukung atau tidak selalu suka sama kita. Jadi ya aku nggak mau terlalu yang menanggapi atau kayak terlalu di bawah hati terus baper ke dalam perasaan. Aku bukan tipikal kayak gitu. Lagi Instagram sendiri mungkin HP kamu banyak atau seperti apa sih, ngoleksi berapa efek? Aku lumayan banyak sih, aku lumayan suka nyimpen-nyimpenin yang lucu-lucu, entah yang ada di TikTok, di Instagram gitu. Cuma ya kadang aku pakai terus kayak aku kayak ngerasa, ih lucu ya muka kita jadi kayak gini, ada efek-efek kayak gini. Kalau aku ya sewajarnya aja gitu. Tapi suka pakai dong TikTok di sosial media? Aku termasuk tipikal yang suka coba semuanya. Aku cobain semuanya, dan aku kayak gak tahu ya, mungkin kalau masih muda kita kayak ngerasa itu sesuatu yang fun ya, kayak nyobain sesuatu yang berbeda yang emang disiapkan oleh aplikasi tersebut. Tapi Kak, tempat kesel nggak sih Kak, kemarin tempat dibanding-bandingin nih dengan Putri Zulhas nih? Emang sampai kayak gitunya ya? Iya betul Pak. Lagi ramenya itu sih Kak, makanya kita ingin minta keterangan dari Ampun. Kakak sih. Aku jujur nggak mengikuti ya, maksudnya aku nggak, kayaknya aku kelamaan liburan dan enjoy di bawah laut. Aku nggak gitu mengikuti banget yang kayak segimana komentar-komentar orang. Cuma bagi aku sebagai seorang public figure itu udah wajar. Nggak mungkin semua orang akan suka sama kita, dan nggak mungkin semua orang akan menganggap kita cantik, karena semua orang kan punya idola dan preferensi mereka masing-masing. Ada yang mungkin kita ngerasa, oh ini orang ganteng banget, cantik banget, tapi mungkin bagi teman-teman kita, bagi orang lain biasa aja. Jadi mungkin ya kalau saran dari aku, saat kita udah menjadi seorang public figure, penting banget kita untuk mencintai diri kita sendiri dan tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan orang untuk semuanya berkomentar yang baik atau menyukai kita. Karena kita nggak bisa nahan mulut orang, kita nggak bisa nahan orang untuk berkomentar seperti apa. Dan bagi aku itu hak mereka mau suka atau enggak. Tapi suka kesel kan kita ibaratnya dibanding-bandingin terus. Atau kepikiran Enggak sih. Aku enggak sih, aku nggak pernah kesel. Kayak dari dulu hidup aku dan bentuk aku seperti ini aja. Maksudnya kan namanya di entertain sudah melewati kan naik turunnya sebagai seorang public figure, gimana komentar seperti apa. Kalau aku untungnya nggak terlalu yang diambil pusing ya. Kayak bagi aku itu hak mereka untuk komentar, tapi aku juga punya hak untuk mau mendengarkan atau enggak. Tapi ngelihat Feral yang udah kan disukan
Gandeng pasangan baru. Ya berarti aku doain yang terbaik dong buat dia. Semoga dia bahagia, semoga lancar, semoga maksudnya nggak ada problem-problem ke depannya gitu. Nah, terakhir kan ini kan malam nanti Indonesia akan bermain di semifinal melawan Uzbekistan. Nah, kamu sendiri nanti seperti apa nih melihat sepak bola Indonesia? Itu aja aku udah nggak up to date loh. Oh iya ya? Iya. Melihat sepak bola Indonesia itu mulai maju sekarang, lihatnya kamu gimana sih kamu? Oke, aku nggak mau munafik karena aku juga tidak mengikuti dan seperti aku bilang, aku sudah terisolasi seminggu lebih tanpa semua ini. Jadi aku cuma bisa mendoakan semoga Indonesia menang, semoga tim Indonesia bisa membawa harum nama Indonesia dan semoga aja bisa memberikan performa yang terbaik. Prediksimu mungkin berapa kak untuk kemenangan Indonesia? Oh siapa sih? Lawan Uzbekistan, Kak. Langsung aja 5-0 kan. 2-1 kali ya Indonesia 2, Uzbek 1 ya. Boleh.